Oke, balik lagi ya Mas ya. Yes, Mas balik Agung. lagi. Eh, Pembahasan yang kedua Hmm, tentang dekabolin. oke. Karena dok, kalau bulking ya Ya, itu pasti pasangannya testosteron dan dekabolin. oke. Yang jadi problemnya yang saya tahu adalah Hmm, dekabolin itu fungsinya katanya itu untuk memperkuat persendian pada saat bulking. Itu yang kita tahu. oke ya, Ya. ya. Yang kedua, ternyata dekabolin itu di badan itu ada sekitar 2 tahun lebih baru hilang. Oke. Sehingga nanti pada saat pertandingan itu yang menggunakan tes drug itu pasti kena karena di badan itu lama gitu. Itu bagaimana dok? Yang pertama coba, yang pertama itu bagaimana? Apakah benar dalam Nah, teori kedokteran itu benar nggak untuk memperkuat persendian dekabolin? oke. Jadi gini ya, kita balik lagi ke anabolic steroid. Oke, Jadi sebenarnya dibagi 3. Apa Oke. saja itu? Yang pertama testosterone like effect. oke, Yang kita pakai testosteron. Heeh. Itu rasio antara kan gini, namanya anabolic steroid. Hmm. Itu dia anabolik dan androgen. Oke, Itu harus kita bedakan. Anabolik itu untuk apa? Untuk otot. Gitu ya. ya betul. Fungsinya. Heeh. Pembentukan otot. Betul, betul, betul. Nah, Oke. androgenik itu apa? Yang fungsi laki-laki. Misalnya kayak virilisasi, misalnya kayak tumbuh kumis dan lain sebagainya. Heeh, heeh. Nah, yang pertama tadi testosterone like effect, dia rasio antara anabolik dan androgeniknya sama. Oke. Jadi efek terhadap virilisasi atau kumis dan fungsi apa namanya laki-laki itu sama dengan yang termasuk kesuburan. Ya. Kalau yang anabolik nih, yang tadi pembentukan otot gitu Iya. ya, dia sama kalau testosteron 1:1. Nah. Yang kedua DHT atau dihydrotestosterone like effect. Itu rasio terhadap pembentukan ototnya lebih rendah. Oke. Jadi lebih banyak yang androgeniknya. Oke. Jadi efek terhadap si kesuburan lebih tinggi. Oke. Efek jahatnya kalau misalnya kita Efek pakai. jahatnya ya. Heeh. Nah, yang terakhir ya nandrolon. Nandrolon. Nandrolon like effect itu yang contohnya tadi kita bahas dekabolin. Oh, dekabolin itu nandrolon. Itu Isinya nandrolon. nandrolon ya? Nandrolon andekanoat. Andekanoat. Itu apa tuh? Bahasa awamnya apa? Bahasa yang kita bisa pahami? Itu dia termasuk nandrolon like effect. Jadi fungsi anaboliknya atau pembentukan ototnya lebih tinggi daripada efek terhadap kesuburan. Oke, oke, oke. 2:1. Oke, heeh. Sehingga biasanya di combine ya antara testosteron dengan Dekabolin. dekabolin Oke. karena kita ya itu namanya yang kita bilang istilahnya apa ya Mas, saya lupa. Combine itu stacking. Stacking, heeh. Stacking itu Stackingnya maksudnya klop lah yang ini pasangannya gitu loh. di combine walaupun itu emang secara ilmu kedokteran belum ada Oh, belum ada. belum ada dibilang bahwa kalau stacking itu lebih baik. Oh, gitu ya. Itu kan hanya ya trial and error. trial lagi. and error bahwa kalau di combine kita bisa dapatkan efek keduanya. Oke, oke. Efek ke anaboliknya yang kita mau sama efek terhadap si androgeniknya. Nah, untuk menguat sendi itu benar nggak dekabolin itu? Enggak. Jadi fungsi anabolik itu apa? Pertama, memperkuat si jadi Otot. anabolik ya. Anabolik itu penyusunan Iya, penyusunan. metabolisme Oke, tubuh. heeh. Otot, pembentukan sel darah merah atau eritropoiesis Heeh. gitu. Oh. Jadi biasanya sebenarnya nandrolon atau yang kita bilang dekabolin ini kalau di dunia kedokteran digunakan untuk yang mereka yang ada penyakit berat. Penyakit berat, Penyakit berat yang Oke. butuh memang sintesis otot. sintesis otot. Sintesis otot. Misalnya kena HIV AIDS. Hah? HIV/AIDS? Itu untuk meningkatkan si pembentukan otot. Oke, oke. Terus anemia. Anemia. Karena kan tadi ya Oke. eritropoiesis Heeh. meningkatkan si sel darah merah. Darah merah. Sel darah. Oke. Nah, itu akhirnya disalahgunakan ya. Oh. Ya, untuk pembentukan otot pada saat proses stacking. Berarti untuk membuat persendian itu salah. Salah satunya, tapi sebenarnya utamanya dia untuk meningkatkan otot. Meningkatkan otot Otot, utamanya. masa otot. Nah, kalau misalnya di combine itu benar atau enggak dengan testosteron? Gini, ada yang istilahnya saya baca ya, ada yang namanya stacking. Stacking itu yang gabungan beberapa. Gabungan, Stacking itu ya, ah. gabungan beberapa anabolik steroid gitu ya, baik testosteron, nandrolon, nanti kita akan bahas lagi yang oximetal apa ya? Oximetalon. Itu anadrol lah. Anadrol, anafar dan sebagainya. Digabung-gabung dipikir bisa meningkatkan Masa otot. efeknya. Gitu. Itu kan yang namanya stacking. Heeh. Yang kedua ada lagi yang namanya
piramid. Jadi dari dosis rendah tinggi gitu ya. tinggi, terus Nanti mulai down rendah lagi gitu ya. Oke, betul. Kalau cycle yang biasa digunakan 4 sampai 12 minggu gunakan, terus stop dulu, recovery, nanti ini kan. Nah itu secara dunia kedokteran tidak ada ini. Tidak ada malahan. Ya tidak ada. Tidak ada, maksudnya apakah emang beneficial atau bermanfaat itu sebenarnya nggak ada. Berarti kalau pakai cukup testosteron aja. Soalnya testosteron kayak gini ya, kita balik lagi, kita fungsinya untuk apa sih? Oh, aktivitas sebetulnya untuk bulking, ya itu memang ada. Jadi saya baca beberapa forum memang di-combine. Oh, Tapi memang dosisnya ada. Dosisnya ada. Formulanya ada. Jadi memang saya bilang kalau mau ya konsultasikan ke dokter. Betul, harus ya konsultasi. Formulanya bagaimana, kita akan pantau fungsi terhadap liver bagaimana, fungsi terhadap ginjal. Oke, dan nandrolon ya, penggunaan dekabolin. Itu kan untuk sintesis otot. Nah, otot itu ada namanya bisa efek sampingnya yang kita juga nggak senang. Apa itu? Kalau misalnya dia penggunaan yang berlebihan juga. Selain bisa penggunaan berlebihan, terus nandrolon atau dekabolin itu bisa menyerang liver juga. Menyerang liver juga. Dan dikatakan berhubungan dengan hepatocellular carcinoma. Apa tuh? Kanker liver. Kanker liver. Bisa. Tuh, haus. Kanker liver. Kanker liver. Terus, kan karena otot ya. Kadang-kadang otot itu juga nanti di metabolisme dibuang melalui ginjal. Ginjal, oke. Ginjal juga KO berarti. Bisa KO. Gagal ginjal bisa. Terus apalagi dia walaupun efeknya minimal, maksudnya efeknya nggak terlalu besar dibandingkan testosteron, dia juga bisa berefek terhadap kesuburan. Berefek kesuburan juga. Iya, dikatakan penggunaan sekitar 10 mg per kilogram berat badan. 10 mg per minggu. Berarti kalau saya 10 mg per kilogram berat badan. Berarti saya harus 850 maksimal ya. Dua kali, jadi penelitian pada tikus ya nih, 10 mg per kilogram berat badan, 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Selama 10 minggu, Selama 10 dikatakan minggu. bisa menyebabkan atrofi testis. Hah? Testisnya mengecil. Berarti kalau saya make, misalnya nih ya, lab berat saya 85, berarti kan per minggu itu kan 850. Kalau penggunaan 850, 2 kali, berarti seminggu berapa tuh? 1700. Itu berarti KO. KO, itu udah berlebihan ya. Berlebihan ya. Logikanya secara goblok-goblokan lagi. Oke. Kita pakai di atas 25, itu per aduh. minggunya tuh makanya berapa? Secara teori aja. Saya nggak dapat teori yang pasti ya, karena itu kan untuk stacking dan lain sebagainya itu nggak ada dari dunia kedokteran. Saya dapatnya dosisnya itu dikatakan maksimal 400 mg. Jadi yang 400 mg per minggu. Oh tuh, jadi buat teman-teman yang try and error, yang di atas 400 atau di atas 400 itu malah berbahaya ya, di atas 400 per minggu ya. Disarankan tuh yang tadi testosteron hanya 500 mg per minggu, terus si dekabolin itu sekitar 400 mg per minggu. Oh gitu ya. Tapi tentunya tetap harus cek lab untuk memastikan benar menjadi atlet yang tangguh kan gitu ya. Lebih fit. Oke. Lalu efek-efek sampingnya itu kan. Sampingnya juga bahaya. Lalu pertanyaan pertama sudah terjawab ya. Mitos. Bukan kesedihan ya. Otot segala macam. Yang kedua, di tubuh itu katanya lama banget, Dok. Oke, kebalik lagi ya, di tubuh lama atau enggaknya kan gini ya. Itu ada jenisnya, ada yang namanya dekadurabolin. Ada juga yang durabolin. Oke. Nah, masing-masing beda-beda. Istilah kita bilangnya namanya half life ya. Lifetime-nya. Lifetime-nya betul. Ada yang sampai 2 sampai 3 minggu. Kan sekali suntik 2 sampai 3 minggu. Kalau misalnya disuntik bolak-balik setiap minggu, berarti kan memang dia akan menimbun dalam tubuh. Dalam tubuh ya. Tapi kalau cuma sekali ya, dalam waktu 3 minggu, sebulan sudah habis. Berarti satu kuli suntik itu secara teorinya yang ada 1 bulan baru habis. 1 bulan baru habis. Berarti kalau seminggu 2 kali, 2 bulan. Suntik misalnya 2 kali 3 bulan, berarti 2 kali 4, 8 kali 3, 12. Ya bener ya, berarti lama berarti. Ya lama, karena kan menumpuk ya, makanya itu membuat lama ya. Akumulasi. Jadi kan kalau misalnya cuma suntik sekali, gitu. Tapi kan sekali tidak ada efeknya. Iya, tidak ada efeknya. Kalau misalnya ini yang saya lihat ya formulanya bahwa tiap minggu, misalnya 12 minggu disuntik terus. Berarti kan kali 3 ya berarti sekitar 12-13 tahun bisa kan segitu. Dok, pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Menurut dokter pribadi sendiri, perlu nggak dengan ada penggabungan stacking antara testosteron dengan dekabolin? Saya sendiri ya, saya bilang nggak. Cukup testo aja ya? Saya kan gini kan, balik lagi ya, kita
maunya apa. Kadang saya baca tuh bisa sampai diformulakan dengan apa macam-macam. Jadi kalau saya selalu bilang konsultasikan ke dokter. Ya. Kalau menurut dokter sendiri? Oh saya kan karena saya perlu terhadap infertilitas gitu ya, terhadap kesuburan, saya enggak menyarankan penggunaan testosteron, enggak menyarankan. Tetap kalau mau bulking, testosteron aja, nggak usah pakai DK gitu lah ya. Setara budunya gitu. Saya secara bulking juga tidak mengerti ya. Tapi kalau untuk kesuburan prianya, jangan digabungin deh, bahaya gitu ya. Iya, jangan penggunaan steroid. Kalau saya tetap di itu jangan penggunaan steroid. Jangan penggunaan steroid tetap. Tapi kan itu semua pilihan ya. Semua betul. Karena ada efek sampingnya. Kalau memang sudah ada konsekuensinya lah menjadi atlet dari dunia gitu ya. Gitu kan. Tapi tetap menghindari, meminimalkan dengan menggunakan cek lab dan konsultasi ke dokter kesuburan ya gitu ya. Gitu. Oke. Saya kira pertanyaan kedua sudah terjawab. Jadi teman-teman harus paham. Ya tadi itu dijelaskan. Simak terus nanti yang pembahasan ketiga. Terima kasih banyak sama-sama Mas Agung. Sharing ini. Pertemuan ketiga nanti kita akan membahas apa nih Mas Dokter? Apa? Stanozol atau Winstrol lah ya. Oke, benar. Winstrol atau Stanozol dapat mengganggu kesuburan pria atau tidak? Oke, siap. Oke, teman-teman. Ini adalah edukasi. Kita tidak menganjurkan. Kita tidak melarang. Bisa menjudgment ya. Jadi ya ini kan semua pilihan ya. Kita tidak menganjurkan, kita tidak melarang. Kita hanya memberikan edukasi agar nantinya mau jadi atlet smart dalam pengambilan keputusan, smart dalam pemakaian, tentunya dengan menggunakan tes lab dan konsultasi ke dokter spesialis kesuburan pria, contohnya kayak dokter Seso ini, ya. Dan sekali lagi, nggak usah ragu untuk tes karena nggak mahal, bener nggak? Bener, nggak mahal. Karena nggak mahal, karena selama ini atlet yang dipikirannya otaknya adalah, wah tuh tes tuh mahal gitu. Ternyata tidak mahal. Kira-kira berapa kalau misalnya? Estimasi seperti dokter kemarin bilang katanya kalau kita cek lab mungkin sekitar ya gini, untuk tes testosteron aja. Testosteron itu sekitar 300-500 ribu. Hanya 300 sampai 500 ribu untuk tes lab, konsultasinya. Ya, terus untuk fungsi ginjal, fungsi liver itu mungkin ya maksimal 1 juta. Oh gitu ya. Tapi kalau untuk hanya testosteron aja, tes labnya 300 sampai 500 ribu, lalu konsultasi dokternya sekitar 150 sampai 200. Jadi nggak mahal teman-teman untuk kita menjadi atlet yang benar-benar mau jadi atlet dididik dari dini. Oke. Semua adalah pilihan. Thank you teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Ya teman-teman, ini saya sedang ada di lokasi Tulip Living, itu cafe dan home decor ya Mbak ya? Betul ya. Nah coba tolong Mbak dijelaskan apa aja sih yang di sini gitu kan? Oke, aku mau dijelasin Tulip Cafe and Home Decor itu apa aja di sini. Jadi kita tuh ngejualin barang-barang home decor yang kalian butuhin, kayak misalnya di rumah atau di mana gitu. Dan di sini aku mau perkenalin ini barang-barangnya kita yang dijual. Jadi kayak model basket atau vas bunga atau lampu gantung dan lain-lainnya. Nah, kita juga bisa lihat di sebelah sini, kita juga ada seperti kursi dan puff atau kaca dan daun-daun kering gitu. Nah, di sini kita jual cover bantal juga, terus kayak throw, terus ada lukisan dan ada daun-daun kering dan semacamnya. Dan mungkin barang-barangnya di sini itu yang dicari buat kalian yang buat ngehias rumah atau misalnya punya usaha villa atau apapun itu. Jadi kalian harus coba datang ke Tulip Living Cafe and Home Decor. Oke, terima kasih. Nah, buat yang tanya alamatnya di mana, Tulip Living itu ada di Jalan Padma nomor 88, Sariharjo, Ngaglik, Sleman. Tepatnya di belakang Hotel Hyatt. Jam operasionalnya Tulip sini itu jam 9 sampai jam 5 sore. Dan kalian bisa order di Shopee, Instagram, dan via WhatsApp. Oke, terima kasih.